F1 Mania dimanapun Anda berada, apa kabar? Semoga Anda semuanya sehat-sehat saja karena saat ini kita dalam masa yang cukup serius untuk pertahanan diri dan keluarga maupun orang terdekat, jadi kita harus tetap PPKM. Dan hari ini podcast balap, main balap podcast show, jadi akan ngobrol seputar launching mobil 2022. Asa, apa kabar? Sehat Mas Yowo, alhamdulillah. Sudah nggak Kevin. Oh ya, nggak Kevin, bener. Inilah kalau ngobrol hostnya sudah jadul, sudah tua ya kayak gini. Kenapa? Saya nggak bisa nampilin fotoku di mana ini gitu. Saya nggak bisa lihat Asa ini. Ya nggak apa-apa lah. Pokoknya semoga saya kelihatan keren di sini. Tapi yang jelas semalam saya sedang nonton Tour de France, kemudian Asa WA, tolong nonton YouTube karena launching mobil tahun 2022 ya saya. Nah itu kan ya, saya jadi jam 9 malam web ya. Ya, saya langsung launching mobil baru F1 ya. Ya, nah terus terang aja saya jadi tidak bisa tidur setelah lihat mobil ini. Kenapa? Saya mimpi kenapa Indonesia tidak bisa membuat mobil Formula One 100% asli Indonesia? Dan saya yakin mampu karena kita punya tokoh yang sangat mengerti F1, yaitu Ewan Fals, ya kan Sa? Jadi nanti Ewan Fals bisa kerjasama dengan orang-orang hebat. Coba buka Wikipedia, ada kota di Indonesia yang paling pintar seluruh dunia, itu dari Indonesia, yaitu di kota Sumedang. Nanti kita libatkan untuk membuat mobil ini, karena di Sumedang ini, di sana kan kota yang serba tahu, ya kan? Serba tahu Sumedang ini, ya kan? Jadi ini libatkan saja gitu kan. Google aja kalah sama Sumedang. Kenapa Sa? Habis itu saya ingat guyonannya Mas Dewa dulu, undang bapaknya Max kan supaya jadi Jos. Oh iya betul. Nah, karena setelah ada mesin ini kan kita harus tahu mesin ini harus kerjasama dengan keluarganya Mbah Marijan. Karena mesin kita biar kuat gitu kan, mesin Indonesia yang kuat. Karena Mbah Marijan ini yang pertama kali menciptakan Rosso. Itu kan artinya kuat ya kan. Nah, saya mimpi semalam ini oh iya Mbah Marijan. Nah, ini yang cukup menarik. Mobil kencang, kuat, sekarang butuh pelumasan Karena apa? Honda kemarin jujur kan, Red Bull katanya mobilnya kenceng karena mendapatkan formula pelumas yang bagus ya kan. Nah ini soal pelumasan kita serahkan ke keluarganya Om Bob tutup oli, Om buatin oli yang bagus ya kan. Nah kalau mobil Indonesia sudah kenceng kuat, yang jadi PR adalah bagaimana kita mencari pengereman yang bagus. Kita tidak akan kerjasama dengan Brembo, tapi kita kerjasama dengan pengrajin rem terbaik di Indonesia yang ada di dekat Kaliurang namanya daerah Pakem. Ya, kalau buatin rem yang Pakem. Ya, nah, kali buatin rem yang Pakem. Oke, sudah selesai masalah semuanya. Sekarang PR-nya adalah bagaimana mobil ini walaupun regulasinya tambah kecil, tapi tetap ada DRS. Nah, ini PR. Kerjasama aja dengan UGM atau UI. Tolong buatin DRS Dr. Andus yang bagus. Tempel, plek. Selesai kan? Nah, yang jadi problem sekarang adalah bangkunya, Saya tuh sampai ketawa. Haas itu Mick Schumacher sampai ngajak Sebastian Vettel untuk melihat ini loh kursiku tidak simetris, tempat dudukku tidak enak, ya kan? Sudah ini kita serahkan ke orang-orang Kediri. Blek. Karena di Kediri ini falsafahnya adalah duduk, Kediri sama tinggi. Nah, bagian membuat tempat duduk, ya kan? Nah, yang terakhir ini ternyata F1 itu juga periknya banyak, panel-panelnya banyak. Ini kan siang harus kelihatan, malam harus kelihatan, ya kan? Belakang juga harus ada lampu, ya kan saya. Ini kita serahkan kepada teman-teman pinter dari Sumatera Barat, biar lampunya padang, ya kan? Nah, semuanya selesai. Terakhir adalah aerodinamika. Ini nggak usah capek-capek. Asa ini sahabatnya Pak Mul antangin, Pak Mul buatin aerodinamika. Oke. Wes, bablas angin ini. Nah, itulah mobil 100% mobil F1 buatan Indonesia. Nah, dan kita sekarang ngobrol dengan Asa. Ini saya juga jadi ketawa. Kamu kalau ketawa suruh bebas kata teman-teman. Enggak, itu stok hari Senin habis sekarang nih Mas Dewo. IQ ku 200 Senin sudah ada Gara-gara kalau saya baca, saya kangen sama guyonnya bapak-bapak. Jangkrik bapak-bapak. Aduh, oke. Ini yang belakang saya sudah pensiun dari ngelawak, jadi akhirnya sekarang tiap malam nyari apa. Oke, sekarang kita ngomongin mobil Formula 2022. Setelah lihat bentuknya, saya berpikir
ini mobil ini tujuannya apa sih? Kok mobil sekarang sudah tidak beragam lagi? Sudah tidak lagi kita punya duit membuat satu kreativitas yang mencolok dan sebagainya. Sebenarnya filosofi apa yang akan dibawa dengan mobil tahun 2022 ini, Sa? Ya, jadi ya ini pertanyaan yang banyak juga. Saya sampai capek jawabin WA dari tadi malam sampai tadi pagi karena banyak teman-teman yang kan banyak teman-teman penggemar F1 ini kan belakangan agak on and off kan Mas Dewo. Jadi nggak lagi ngikuti secara intens. Jadi ketika ada pengumuman besar itu bingung gitu. Loh ini kok jadi gini? Kenapa? Nah, saya bilang udahlah, saya daripada jelasin satu-satu, besok saya bikinkan podcast khusus, saya bilang kayak gitu. Jadi sekarang kita ngomongin khusus ini supaya saya tidak perlu menjawab satu-satu pertanyaan teman-teman itu gitu. Jadi memang ini istimewa. Jadi Grand Prix Inggris penonton akan 150.000 orang, persaingan masih seru. Hari Kamis saya dikasih bonus Formula One nge-launching konsep mobil 2022. Itu F1 sekarang pro entertainment Mas Dewo. Jadi memang sangat memikirkan. Kenapa? Gak salah ya kalau kemarin saya bilang bahwa F1 back to home, ditemukannya artefak kunci Inggris itu benar ya berarti ya? Betul. Harus di Inggris karena medianya banyak dan acuannya di sini. Jadi sebenarnya ini bukan konsep yang benar-benar fresh kan Mas. Maksudnya konsep ini sebenarnya sudah lama diperkenalkan, bahkan sebenarnya miniaturnya, bukan miniatur ya, skala setengahnya itu sudah sempat ditampilkan tahun 2019 di Amerika. Jadi karena seharusnya mobil ini digunakan tahun ini. Ya. Karena pandemi dimundurkan ke 2022. Jadi mobil tahun ini tidak beda jauh dengan mobil tahun lalu. Jadi untuk menghemat biaya selama pandemi. Pinter ya Evan ya. Jadi karena ini pandemi diundurkan setahun. Tahun ini tim-tim Evan biar dapat uang gratisan dari bansos gitu ya. Oke, lanjut. Ya minimal mereka logis Mas, tetap mikirkan bagaimana biayanya tidak keluar lebih banyak. Itu luar biasa, itu udah logika yang sangat baik. Dan kemudian konsep ini terus dikembangkan dalam 2 tahun terakhir. Banyak yang tanya juga siapa sih yang desain tadi Mas Dewo juga tanya siapa sih yang mikirin ini semua. Tentunya kan di F1 ini ada kolaborasi ya, tim-tim ini pasti ada pertemuan-pertemuan, tapi ada 3 orang penting yang menentukan konsep akhirnya. Ini kolaborasi antara manajemen Formula 1 dengan FIA, dengan federasi. Nah, di F1 sekarang kan ada saya nyebut Ross Brown, ada namanya direktur khusus pengembangan teknisnya lah, direktur urusan regulasi. Dan di sini yang ditunjuk adalah Ross Brown. Yang kenal F1 tentu familiar. Ross Brown ini dulu yang bikinkan mobilnya Michael Schumacher waktu di Benetton maupun di Ferrari. Iya. Kemudian ada juga di situ di bawahnya aerodinamisis namanya Nicolas Tombazzi. Ini dulu juga masuk dalam geng itu juga dulu, gengnya Michael Schumacher dulu lah kira-kira kayak gitu. Kemudian yang urusan teknis lagi ada 1 orang lagi yang saya sangat ngefans sebenarnya karena dulu waktu masih sering liputan, Mas Dewo pernah ikut saya dulu liputan wawancara khusus dia. Namanya Pat Simmons. Nah, Pat Simmons ini ini saya tampilin dulu foto mobilnya ya bersama pembalap-pembalap. Pat Simmons ini dulu direktur juga yang mendesainkan mobilnya Michael Schumacher waktu di Benetton. Kemudian dia sempat ke pindah-pindah Jordan, Spiker, bukan Jordan pernah ke tim-tim lain lah kayak gitu. Tapi 3 orang ini dulu sebenarnya lingkarannya Michael Schumacher. Kalau yang pengen tahu fotonya Ross Brown sekarang kan mungkin sudah sering muncul ya, apalagi kalau nonton launchingnya kemarin ada. Kalau pengen tahu dulu foto Ross Brown yang lama, saya tunjukkan ini satu foto yang sangat penting, saking lamanya hitam putih Mas Dewo. Nah itu ada siapa? Foto saya ini. Ini Ross Brown waktu Mercedes awal ya, karena dulu dia kan punya tim sendiri namanya Brown GP. Kemudian Brown GP dibeli oleh Mercedes ya kan kayak gitu. Nah, jadi ini Ross Brown waktu transisi dari Brown ke Mercedes. Sorry, saya potong saya. Sebenarnya teman-teman biar tahu ini sepatu ini bukan 01 ya, ini ada DI, Dahlan Iskan. Jadi saya itu ngefans sama ayahnya Asa. Jadi sebelum kenal dengan Asa, saya kenal ayahnya. Makanya saya tuh ngefans, orang ini kok pinter ya. Sepatu ini saya bawa, saya mintain tanda tangan orang-orang pinter. Ross Brown, Adrian Newey, Christian Horner. Saya punya fotonya. Masih ada sepatunya Mas Dewo? Saya simpan. Masih ada sepatunya? Saya simpan. Ini sepatu buatan kamu ya kalau nggak salah ya? Iya, buatan Indonesia ya. Saya yang bantu rancang waktu itu ya. Jadi ya, ini Ross Brown, ini kira-kira hampir 10 tahun yang lalu Mas Dewo ya? Iya, betul. Nah, Mas Dewo masih kelihatan sama sih.
stabil tuanya. Ya, oke lanjut. Ya, jadi kembali ke gambar mobilnya. Saya ingin nampilin gambar mobil F1 yang diluncurkan itu. Jadi bertiga ini memikirkan bagaimana F1 ini bisa menjadi suguhan yang lebih baik. Tapi tujuannya sebenarnya bukan sekedar suguhan. Tujuan utamanya nanti adalah entertainment, tapi sebelumnya adalah mobil ini harus mengarah ke masa depan untuk mengamankan masa depan F1. Itu visi besarnya, mengamankan masa depan F1. Yang perlu diamankan apa? Ya, yang perlu diamankan apa? Satu, yang pertama adalah sustainabilitas. Jadi mobil ini nanti harus membantu mengarahkan F1 ke masa depan yang lebih ramah lingkungan, yang lebih tidak pemborosan. Jadi biayanya tidak hancur-hancuran seperti sekarang kan tim-tim ini kan kalau dikasih peluang kan akan dihabiskan kayak gitu. Jadi bagaimana sekarang sudah ada financial regulation, ada batasan pengeluaran. Nah, ini mobil yang dibuat supaya tim-tim itu juga nantinya tidak gampang bablas melewati aturan regulasi keuangan itu. Jadi nanti saya jelaskan apakah ini berarti semua mobil akan sama. Enggak juga, tapi ini mobil dirancang supaya tim-tim ini tidak boros luar biasa, supaya tim-tim ini sehat, supaya tim-tim ini bisa untung. Kalau timnya untung, timnya sehat, maka masa depan F1 akan lebih aman. Tidak lagi seperti beberapa tahun yang lalu yang banyak tim bangkrut kayak gitu. Nah, jadi nanti memang akan ada banyak komponen-komponen yang common, yang sharing ya. Jadi ada beberapa komponen yang tidak boleh bikin sendiri. Nanti ini kita bikin bareng bersamaan supaya menghemat biaya untuk semuanya juga. Dan itu bertahap akan makin banyak nanti. Karena nanti fase regulasi berikutnya adalah 2025-2026 ketika mesin baru diperkenalkan. Nah, ini menuju ke sananya. Nah, apalagi selain supaya tidak boros, kemudian nanti kita ngomongin soal mesinnya ya, karena ya mungkin saya sebut mesinnya sekarang. Soal mesin ini masih sama dengan yang sekarang. Bedanya adalah nanti ada beberapa komponen mesin itu yang nanti baik itu mesin Renault, baik itu mesin Honda, baik itu Honda atau Red Bull, nanti Mercedes atau Ferrari nanti ada komponennya yang sama. Itu nanti diregulasikan di situ supaya lebih setara, lebih hemat, lebih untung kayak gitu. Saya potong saya. Kemarin katanya Honda ini termasuk mesinnya yang ramping kencang gitu. Nah, mobil ini dibanding mobil lama lebih besar atau lebih kecil? Orang-orang yang sudah punya mesin ini gimana ya? Dimensinya sih kurang lebih sama. Beberapa episode lalu sempat ada yang komen, enggak mas, ini bukan lebih besar. Yang saya bilang waktu itu lebih berat. Mobil ini akan lebih berat 5% dari mobil tahun ini. Jadi kira-kira 35 kilo lebih berat, jadinya hampir 800 kilogram itu, 790-an kilogram. Jadi lebih berat. Jadi ini mobil F1 paling berat mungkin. Dalam 20-30 tahun ini paling berat. Kemudian secara dimensi yang bersama, cuman secara lebar dibuat sedikit lebih ramping, kalau nggak salah 20 sentian. Tentunya itu moga-moga untuk membantu menyalip. Tapi yang paling utama kan pasti fitur aerodinamikanya. Nah itu tadi visi besarnya adalah mengamankan masa depan F1, mobil yang mengantarkan ke masa depan yang lebih sustainable. Tapi salah satu fokus utamanya adalah mobil yang lebih menghibur. Nah, mobil yang lebih menghibur itu apa? Ini, karena ini perusahaan entertainment Mas Yo. Ini perusahaan Amerika sudah. Ini perusahaan entertainment. Jadi tontonannya harus menarik. Tahun ini F1 menarik menurut saya, tapi ya pasti masih ada gap antara dua yang di depan dengan yang lain kan kayak gitu. Nah, ini diharapkan nanti bisa bikin lebih dekat lagi satu sama lain tim-tim, lebih bersama. antara depan dan belakang. Satu dan belakang. Nah, saya tarik omongan Asa sebelumnya. Asa bilang bahwa sekarang ini kualifikasi aja udah dirubah sebenarnya supaya kita tuh sekarang kalau ke sirkuit nggak rugi gitu, tidak hanya datang Minggu pagi atau Sabtu pagi datang awal hanya untuk beli merchandise pulang. Nah, sekarang kan ada kaitannya dengan kualifikasi yang berbeda. Apakah ini nanti ini jadi puncaknya begitu, Sa? Saya kira ini agak beda ya, karena itu kan regulasi berlangsungnya lomba, ini regulasi teknisnya gitu. Ya, betul. Tapi kalau semua ini ternyata nanti misalnya uji coba di Inggris kualifikasi baru ini sukses,
sukses ya. Ditunjang dengan mobil yang lebih kompetitif, ya pasti akan lebih hebat lagi gitu. Ya. Tapi kalau misalnya uji coba kualifikasi ini nggak berhasil, tapi mobilnya nanti menyuguhkan lomba yang lebih baik juga nggak apa-apa. Jadi semua jalan akan dicoba oleh F1 sekarang. Bagaimana caranya supaya ke depan F1 ini akan makin kuat, akan makin menghasilkan kan, karena ada ini bisnis entertainment kayak gitu. Nah, tadi karena tujuannya entertainment, berarti tujuan utamanya apa? Supaya mobil ini lebih gampang saling mengikuti dan menyalip, Mas. Itu yang jadi masalah utama F1 sejak saya suka F1. Mobil itu sulit nyalip. Iya. Meskipun sudah dibantu pakai DRS dan tombol-tombol khusus keras dulu segala macam, tetap nyalip itu nggak gampang. Kenapa? Karena mobil-mobil F1 ini sangat bergantung pada aerodinamika. Iya. Pada mobil-mobil ini kan dirancang untuk membelah angin sendirian, Mas Yo. Ketika dia membuntuti mobil lain, dia nggak sama gitu. Kenapa? Karena mobil yang di depan ini menghasilkan angin yang kotor. Dirty air bahasanya itu. Nah, angin yang kotor ini membuat mobil di belakang ini kalau nempel, itu kehilangan separuh downforce-nya. Kalau kehilangan separuh downforce-nya, dia akan, jangankan mau nyalip, dia untuk lurus saja mungkin sulit kayak gitu, karena dia sensitif sekali. Nah, 3 orang jenius ini di F1 dan FIA ini memikirkan, dan timnya dengan superkomputer, simulasi dan lain-lain, dan 3 orang ini kan dulu yang paling pintar ngakali regulasi kan, so. Jadi karena mereka paling pintar ngakali regulasi dan lain-lain, ada Adrian Newey di sisi lain, tapi mereka bisa bikin sesuatu yang ya kayak gini aja supaya nantinya ini benar-benar bisa sesuai harapannya F1. Ini menarik gitu. Jadi bayangkan, ini sama kayak misalnya ada perampok bank direkrut untuk jaga bank. Iya. Bahasa halusnya gitu. Bahasa halusnya ya. Bahasa halusnya gitu. Ini orang-orang yang dulu suka ngakali, bohong segala macam, sekarang suruh ngawasi gitu. Jadi keren juga ya. Jadi akhirnya mereka menghasilkan konsep ini. Nah, dan apa yang dilakukan supaya itu terjadi? Kenapa bentuk ini akhirnya terjadi? Ya ini yang kita harus bahas, karena ini perbagiannya banyak sekali ini. Misalnya mulai dari sayap depan, sidepodnya, sayap belakang, kenapa peleknya lebih besar. Nah, ini yang kita akan bahas satu-satu. Nah, yang paling utama adalah ya bagaimana angin itu diolah. Itu yang paling utama. Saya tertarik dengan omongan Asa tadi. Saya baru tahu ya. Pertama kali mobil F1 itu kalau salip-salipan sulit. Saya baru tahu jawaban dari Asa tadi. Saya pikir pembalapnya sungkan. Ternyata memang aerodinamika katanya kalau di depan itu mobilnya itu menghasilkan udara kotor sehingga itu menghilangkan separuh dari downforce. Nah, ngapain harus bikin mobil kayak gini sulit-sulit? Kenapa nggak dibagiin aja masker biar udara kotor tadi bisa tersaring ya kan? Nah, ini bercandaan saya di grup sepeda Mas Yowo. Kan kalau sepedaan peletonan itu kan dirty air kan. Dirty air-nya itu virus sekarang. Oh iya, betul. Dan makanya saya selalu motret orang bersepeda saat ini kalau minum atau apa nggak akan saya fotokan apa. Itu sama aja membuang droplet ke teman-temannya. Ini sekarang yang dari mobil sudah dirubah ini. Sekali lagi ini adalah bentuk dasar dan Asa tadi sudah memberi clue bahwa di F1 ini adalah tempatnya orang akal-akalan. Nanti tinggal tim mana yang jeli menempel-nempelkan. Tetapi yang sebenarnya yang pengen kita lihat sekarang yang berubah total kita pelajari satu-satu yang kita rubah. Yang terjadi perubahan itu apa aja Yang paling mendasar adalah bagaimana mobil ini menghasilkan downforce, Mas Yowo. Jadi mobil F1 sekarang itu sangat mengandalkan kan alur angin itu gampang. Angin itu dari depan, ini di foto ini misalnya melewati sayap depan, melewati ban, kemudian melewati atas bodi, samping bodi, bawah lantai, diolah lagi di belakang, di bawah lantai belakang itu ada diffuser lagi untuk mengolah angin, sayap belakang ikut mengolah angin, dan lain-lain kayak gitu. Nah, tapi kan kebanyakan sekarang diraih dari bagian permukaan atas angin ini, sehingga ketika angin itu lewat, angin ini nggak karuan karena melewati sayap depan, mengarahkan ke tengah, bannya ini menghasilkan goncangan angin yang luar biasa, sayap belakangnya seperti itu, sehingga mobil di belakang ini benar-benar kena angin yang kotor. Nah, bagaimana caranya supaya tidak seperti itu? Yang dilakukan oleh Ross Brown, Tom Bazis, dan Pat Simmons adalah
Satu, anginnya ini dibanyain lewat bawah, sama yang lewat atas dibuang setinggi mungkin. Itu mungkin penjelasan saya yang paling gampang. Supaya mobil yang di belakangnya ini terlindungi dari angin kotor. Kan berarti yang dari depan ini dibuang ke atas, sama mengandalkan di bawah. Ini kan nggak ngaruh ke belakangnya. Dan itu katanya mobil ini sekarang kalau kemarin kehilangan separuh downforce, ini hanya kehilangan 18% katanya. Atau 14% atau 15%. Jadi jauh beda dengan sebelumnya. Jadi mobil akan lebih bisa bermanuver lebih dekat kayak gitu. Nah, ini yang menarik adalah saya harus ngomongin yang paling utama sekarang adalah bagian lantainya yang nggak kelihatan, Mas Yo. Karena sekarang ini kan sebenarnya konsep mobil F1 itu kan sebenarnya flat bottom ya. Jadi dasarnya itu sebenarnya polos rata. Ada papan kayunya yang sedikit step bottom, tapi pada dasarnya adalah papan. Buat apa kayunya itu, Sa? Kayunya itu buat apa? Kayunya itu buat apa? Skid plate supaya tidak mobil tidak terlalu rendah. Jadi supaya ketinggian mobil ini dijaga. Karena kalau kayunya itu tergesek terlalu banyak, ini aturan lama sejak zaman Ayrton Senna, Mas Yo. Jadi tahun 94 dulu mobil itu kan gampang bottom karena settingannya dibuat dekat ke lantai dan lain-lain, sehingga ketika mobil ini menghantam terus permukaan aspal, dia bisa nggak stabil dan lain-lain. Jadi dikasih papan kayu supaya tidak kalau kayunya itu terkikis terlalu banyak diskualifikasi kayak gitu. Jadi itu yang kalau kita lihat sekarang ada percikan-percikan api itu kan karena ada baut titaniumnya atau apanya gitu yang untuk nahan. Tapi pada dasarnya adalah mobil F1 itu lurus atau step bottom, intinya kayak gitu. Tapi Ross Brown dan teman-teman ini mengembalikan F1 ke 30 tahun yang lalu, ke akhir 70-an sama awal 80-an. Mengembalikan ke konsep aerodinamika puluhan tahun yang lalu, waktu saya masih kecil. Konsepnya apa? Saya mau menunjukkan gambar mobil Lotus 79. Ini mobil Lotus akhir tahun 70-an. Yang kalau Anda perhatikan sidepodnya ini panjang besar sampai depan. Kenapa? Karena dulu kan aerodinamis sayap ini kan belum rumit, Mas Yo. Karena teknologinya belum nyampe ke situ. Sehingga yang paling gampang apa? Angin dilewatkan bawahnya sidepod ini dan di dalamnya itu namanya ground effect. Itu angin diolah di dalam sini. Jadi mobil itu bukan, kalau sekarang mobil itu didorong ke bawah. Jadi angin dari atas dorong mobil ke bawah. Kalau konsep aerodinamika ini dengan mobil seperti ini, angin itu, jadi mobil itu disedot ke bawah. Paham ya Mas ya? Jadi yang satu didorong, yang satu disedot. Sama-sama nempel. Tapi yang satu didorong, yang satu disedot. Tekanan dan disedot ya. Ya, jadi sekarang kembali ke disedot. Jadi mobil itu dilengketkan di bawah, bukan didorong dari atas. Jadi menggunakan ground effect, dan itu yang dilakukan di mobil sekarang. Makanya ini saya mau menunjukkan gambar skemanya mobil Lotus yang lama itu. Jadi di dalam sidepod itu ada kayak terowongan anginnya, kayak ada sayap besar di bawah sini yang mengolah angin sehingga mobil itu kayak disedot gitu. Jadi kayak gelas plastik kalau ditempel ke bawah ditancepin itu Mas. Jadi dia kelet kayak gitu. Kayak apa? Dikop. Kop, benar dikop. Benar dikop. Jadi semacam itu. Nah, ini yang sekarang kembali ditiru. Jadi saya mau menunjukkan gambar mobil sekarang. Makanya kenapa sidepodnya panjang lagi sampai depan. Supaya ngasih ruangan di bawah lantai ini untuk mengolah angin. Jadi angin ini masuk, ini tidak kelihatan di belakang ban, dia masuk ke bawah lantai ini untuk nyedot mobilnya ke bawah lagi. Jadi anginnya diambil di bawah. Jadi tidak butuh lagi komponen-komponen. Maaf ya, saya mau menunjukkan ini diffusernya McLaren tahun ini Daniel Ricciardo. Tidak ada lagi kayak tirai-tirai jendela, miniatur maket perumahan. Ini sudah nggak ada lagi. Dan saya paling benci ini, Mas. Saya paling benci. Karena kenapa? Menurut saya secara estetika nggak simpel gitu. Karena kan ini kan bayangkan otak simulasinya, desainernya merancang miniatur-miniatur dan tirai-tirai bambu itu, tirai karbon ini supaya mengolah angin kan.
Nah, ini kan rumit luar biasa, dan yang bahaya adalah, dan ini dibahas oleh F1, kalau terjadi kecelakaan, komponen-komponen ini akan berserakan di lintasan dan itu berbahaya. Karena bisa dilindas ban segala macam. Jadi sekarang mulai 2022 tidak ada lagi baris bot, tidak ada lagi begini-beginian. Tidak boleh ada. Semua langsung mengalir ke bawah lantai mobil. Ini saya tunjukkan gambar simpelnya, ini mobil dari depan, nah ini bawahnya lantai mobil 2022 kira-kira kayak gini. Lebih simpel ya. Sayapnya dipindah ke bawah. Oh gitu ya. Ya kita nggak akan bisa lihat, dan itu nggak penting. Kita kan nggak perlu tahu dia bagaimana. Yang penting kita tahunya adalah mobilnya cepat, enak dilihat kan, kayak gitu Mas Jo. Iya, ada salip-salipan. Dan ini lebih simpel. Jadi bawahnya seperti ini, bawahnya hidung juga jadi lebih simpel. Kalau sekarang ya mobil F1 sekarang kalau dibalik, itu bawahnya hidung tuh luar biasa rumitnya. Luar biasa rumit. Sama rumitnya dengan tirai-tirai jendela tadi itu. Iya, betul. Oh. Nah ini saya kembali ke gambar mobil yang sekarang. Jadi ini saya suka F1 mulai awal 90-an Mas Dewo, kemudian saya mundur ke belakang dan mengikutinya ke depan. Nah, ini kembali lebih mirip dengan era saat saya suka mobil-mobil F1 waktu saya pertama suka dulu gitu. Yang simple, minimalis, lebih elegan, tidak aneh-aneh, lebih enak di mata, lebih mudah di mata. Saya sih terus terang nggak suka sama catnya yang ditampilkan oleh F1 kemarin. Terlalu berisik menurut saya. Menurut saya kenapa nggak putih aja supaya orang bisa melihat bagian-bagian itu lebih gampang. Toh ini bukan mobil yang dirahasiakan, ya kan? Ini mobil contoh. Ini market rumah kan kayak gitu. Iya. Dan kemarin kita lihat launchingnya juga kurang seru, launching mobil baru kok nggak mengundang dealer ya. Harusnya mengundang dealer, mengundang leasing, ya kan? Nah, saya jadi penasaran begini, Tadi saya waktu sempat mau motong kamu sudah terjawab, ternyata saya mengingatkan teman-teman aja bahwa ternyata kayu yang ada di bawah mobil itu ternyata juga akal-akalanya Formula One. Kalau ada tim yang nakal, itu kata Asa tadi benar, jadi saya masih ingat ceritanya Asa, itu kayunya akan kegerus banyak. Jadi mobil ini nyolong ketinggian, misalnya seperti itu. Nah, hal ini kan bagi saya yang pecinta F1 kasual ini seneng. Oh iya ya, gitu ya cara yang ngakali. Nah ini karena ternyata para pengakal sudah dikumpulkan, mereka sekarang memberikan mobil ini. Nah kalau mobil ini hampir berseragam, apa kaitannya dengan IndyCar, Apa hubungannya dengan IndyCar? Ini juga pertanyaan yang saya dapat, Mas. Karena banyak yang nanya itu adalah, loh berarti nanti semua tim mobilnya sama gitu. Ini saya mau menunjukkan satu foto, Mas Dewa. Ini foto IndyCar. Ini IndyCar tahun yang familiar dengan helmnya adalah ini Ayrton Senna. Ini kayak kaosnya Mas Dewo itu. Mas Dewo pakai kaos Ayrton Senna sekarang. Ini IndyCar loh, Ini IndyCar. Ini IndyCar. Jadi ini IndyCar Penske tahun 92-93. Jadi waktu tahun 92 akhir itu ketika Honda mundur dari F1 tahun 92, Senna itu sempat galau. Antara sempat galau atau pengen negosiasi lebih keras. Jadi dia supaya dia memaksa McLaren dapat mesin yang bagus, atau memberi gaji lebih besar, Senna bilang, ya kalau kamu nggak mau, aku pindah ke IndyCar. Dan dia sempat ngetes mobil IndyCar. Waktu itu bersamaan dengan Nigel Mansell, habis jadi juara dunia 92, pindah ke IndyCar. Senna sempat nyoba mobil IndyCar waktu itu, karena kebetulan sponsornya McLaren dan sponsornya Penske waktu itu sama, sponsor rokok ini. Jadi Senna dikasih kesempatan di Firebird waktu itu, ngetes sehari. Dan kalau kita lihat kan, prinsipnya kurang lebih sama kan Mas Dewo. Jadi hidungnya, ini tahun 92-93 loh Mas Dewo. Jadi hidungnya rendah, sayapnya satu alur, kemudian sayap belakangnya kurang lebih seperti ini, ada pilonnya lagi seperti ini, bentuk bodinya memanjang ke depan, karena IndyCar kan memang juga pakai ground effect karena dia ada balapan ovalnya, seperti itu. Jadi lebih sederhana, bedanya mungkin nggak ada lubang airbox aja di atas helm. Jadi apakah ini nanti jadi kayak IndyCar? Ini kan IndyCar lalu jadi Champ Car lalu kembali IndyCar kayak gitu. IndyCar itu kan sangat kompetitif. Kita kadang nggak tahu siapa yang bisa menang karena mobilnya sama semua. Ada beberapa model mobil, misalnya dulu sempat ada Reynard, ada Lola, ada Swift kayak gitu, ada Penske. Tapi regulasinya sangat ketat sehingga semuanya itu hampir sama. Jadi tim itu nggak perlu desain mobil. Aku mau beli mobil yang mana gitu. Aku beli mobil yang ini, mau beli mobil yang ini. Sayapnya juga speknya sama, nggak boleh beda-beda. Sayap untuk road balapan road seperti ini, sirkuit balapan oval seperti ini. Jadinya lebih spek. Tidak seperti F2 yang persis sama,
tapi hampir sama. Nah, apakah F1 jadi kayak IndyCar? Enggak, jangan khawatir. Ini saya kembali ke gambar mobil mobil F1 2002 lagi tadi. Enggak, jangan khawatir. Mobil F1 nanti ini adalah konsep dasar contohnya. Ini konsep dasar contohnya yang sudah dituliskan dalam bentuk buku regulasi seperti ini. Nah, tinggal nanti bagaimana Adrian Nui, lalu desainer-desainer lain itu menerjemahkan ini. Jadi nanti kita akan lihat. Makanya kenapa tim-tim ini banyak yang sudah berhenti aja, kayak Haas misalnya, udah aku nggak mau ngembangin mobil tahun ini. Kenapa? Karena ini butuh pekerjaan besar untuk mengerjakan mobil 2022 ini. Karena totally beda dengan yang sekarang. Nah, ini apakah Mercedes sekarang akan berhenti? Apakah Red Bull akan berhenti? Kita kan nggak tahu gitu. Karena mereka juga harus mikirin, karena ini perubahan total. Jadi di satu sisi saya lucu kalau nonton respon pembalap, Mas Yo. Ada pembalap seperti Daniel Ricciardo yang bilang ini retro, ini old school, ini kayak mobil F1 lama. Setuju, karena low nose, tidak lagi high nose, kemudian sayapnya lebih sederhana, bentuknya lebih simple. Di satu sisi ini old school. Tapi ada pembalap yang justru pembalap yang tua, Fernando Alonso, malah bilang ini futuristis. Entah dulu ini yang benar yang mana. Gitu. Karena kalau saya bilang sih, ada. Jadi pembalap yang umur sekarang bilang ini old school, pembalap yang senior lama bilang ini futuristis. Terserah pendapat masing-masing. Kalau saya bilang sih, ini kombinasi antara, menurut saya ini kembali old school. Saya setuju dengan Ricciardo. Ini kembali ke old school, tapi demi masa depan. Oh, kalau hidungnya lebih besar atau lebih kecil, Sah? Hidungnya pasti seperti ini, pasti lebih rendah karena regulasi untuk safety-nya lebih tinggi, Mas Yo. Tidak besar ya. Kita lihat ini cukup lebar sih, tapi nanti tim-tim akan menerjemahkan ini seperti apa. Kan yang biasanya yang diatur dimensi itu adalah panjang, tinggi, kemudian lebar pada titik tertentu. Mungkin titik tertentunya dikecilin lagi kan kita nggak tahu. Tinggal bagaimana mereka menerjemahkan. Karena ini sekali lagi ini masih konsep awal, konsep utamanya. Tim-tim pasti sudah punya konsep yang aneh-aneh. Nah, itu yang bikin nanti transisi 2021 ke 2022 nanti seru kan, lihat Ferrari seperti apa ya, Mercedes seperti apa ya, Red Bull, si Adrian Nui seperti apa ya, kayak gitu. Nah, ini yang paling penting. Menurut saya sih old school, karena bentuknya kan lebih simpel, nggak ada lagi bar spot, pakai ground effect di bawah, sayap belakang lebih simpel, sayap depan lebih simpel. Menurut saya ini old school. Bahkan nanti posisi meletakkan garis suspensi ini, suspensi batangan-batangan karbon yang menggabungkan sasis dengan ban, itu juga lokasinya juga ditetapkan sekarang. Nggak boleh lagi ada bentuk-bentuk aerodinamis aneh-aneh. Jadi benar-benar dibuat lebih simpel supaya tujuan menghiburnya nanti tercapai. Nah, ini yang kalau saya sih setuju Ricciardo, ini old school. Dengan memikirkan masa depan. Nah, ini kita ini kan kita harus ngomong lagi. Tadi yang bagian paling utama adalah bagian dasar mobilnya. Tapi sebenarnya kan semuanya kalau kita preteli satu-satu ini, ini semuanya luar biasa ini. Taruhan ya. Mobil tahun depan 2022 ini hidungnya besar atau kecil? Saya taruhan besar. Kenapa, Mas? Karena kebanyakan di swab. Oke, Sa. Tadi, sorry, Sa, kamu tadi baru menjelaskan itu sedikit. Saya pengen tahu sekarang yang jadi masalah, sayap jadi masalah terus. Sayap depan, belakang, bisa ada penjelasannya kayak apa, Sa? Jadi sayap ini kan entah dalam 20 tahun terakhir saya intens ngikuti F1 itu dikecilin, ditinggiin, dipendekin. Iya. Elemennya 3, 4, 5, 2. Aduh, itu orang nggak akan penting. Tapi sekarang akan dibuat lebih sederhana karena bentuknya harus ini kan menyatu banget. Jadi tidak ada lagi perintilan-perintilan di samping. Saya mau ngasih contoh gambar ini sayapnya Ferrari tahun ini ya. Ini kita lihat hidungnya yang ini kan kenapa ada benjolan, karena kan nyiasati regulasi pasti karena ada aturan dimensi atau apa. Jadi kemudian ada di bawah hidung ini akan ada banyak komponen-komponen yang kita nggak bisa lihat yang rumitnya minta ampun, dengan bentuk sayap yang ini bagian pinggir-pinggirnya ini rumit sekali, bagian sampingnya ini bisa berubah-berubah macam-macam. Nah, ini kalau kita kembali ke foto mobil yang sekarang, ini ada satu foto lagi, foto sayap secara detail ini dibuat lebih sederhana.
Apakah nanti akan sesederhana ini ketika diaplikasikan oleh tim? Entah. Tim-tim pasti menemukan cara, teknologi membentuk carbon fiber sekarang sudah lebih canggih, nggak kayak dulu, sudah bisa dibuat lekuk-lekuk seperti air, segala macam sudah lebih bisa. Jadi kita akan melihat interpretasi seperti apa. Tapi yang saya suka adalah yang paling utama, simple. Tidak ada, dan ini seperti menyatu ke hidung, tidak ada lagi kayak apa ya? Sekarang tuh kayak daun kelapa itu Mas Yo, yang daun kelapa yang bersirip-sirip gitu. Sekarang kan langsung seolah-olah menyatu ke hidung. Jadi seperti zaman dulu, seperti zaman Ayrton Senna masih juara dunia awal-awal dulu kayak gitu. Dan itu saya sangat suka. End plate-nya juga dibuat lebih simpel, tidak lagi banyak bentuk perintilan yang aneh-aneh, yang orang nggak akan, penggemar kasual nggak akan peduli gitu-gitu. Sayap hidungnya juga kembali ke Lonus. Saya nggak ingat berapa kali F1 itu berusaha memaksa tim-tim ini supaya hidungnya jadi Lonus itu. Sekarang dipaksakan betul Lonus, nggak boleh lagi tinggi. Dulu rendah, depannya rendah, belakangnya ditunggingin kayak gitu. Jadi selalu nemu cara untuk nyiasati regulasi itu. Nah ini sekarang low profile ya, hidungnya rendah, nggak ada yang songong ya. Rendah seperti dulu, memang jadinya seperti IndyCar, tapi saya nggak keberatan. Saya penggemar F1 klasik. Kalau kita kembali ke gambarnya lagi tadi, saya suka tampilan yang klasik ini. Jadi saya depannya sangat simpel, saya sangat suka ini. Kemudian sebelum kita ngomong nanti, yang paling utama kita bicara lama lagi nanti adalah ban Mas Yo. Tapi nanti kita bicarakan terakhir. Kita langsung ke sayap belakang misalnya ya Mas Yo ya. Iya, sayap belakang ya. Ya, saya belakang ini misalnya. Nah ini memang yang saya paling bertanya-tanya, dan saya terus terang juga belum bisa menjawab pertanyaan teman-teman. Pertanyaan pertama adalah apakah DRS masih ada? Ya, masih ada. Itu pasti masih ada tahun depan minimal. Penerapannya seperti apa? Kalau saya punya menyatu seperti ini kan kayak melengkung satu bagian gitu. Ya. Nah ini imajinasi saya masih kemana-mana. Jadi kita tunggu nanti tim-tim menerapkannya seperti apa. Karena pasti masih ada DRS, cuma nanti penerapannya seperti apa itu yang kita harus menunggu. Yang menarik adalah sekarang kalau misalnya mobil di depan itu sekarang tidak lagi mengganggu mobil di belakangnya, kemudian masih ada DRS, berarti seharusnya nyalipnya lebih gampang kan ya. Ini kayak jadi main apa ya Mas Yo ya? Kita kalau main game atau apa kan kadang-kadang kalau kita main game balap, main di time zone atau apa, mobil yang di depan ini kan kayak kayak jadi korban kan, di depan pasti kesalip gitu, karena di belakangnya bisa ngejar dengan gampang dan nyalip dengan gampang. Nah ini nanti memimpin mungkin lebih baik aku nomor 2 sampai lap terakhir mungkin nanti. Mungkin dampak terburuknya mungkin seperti itu. Moga-moga enggak, supaya tetap ya kalau yang di depan ya layak di depan, harus ada tarungnya lah, nggak boleh aduh nggak enak di depan pasti gampang disalip. Nah itu kan juga nggak enak kayak gitu. Nah ini yang saya belakang ini saya pasti pengen penasaran nanti penerapan DRS-nya seperti apa. Ini ya. Wah, ini bentuk sayapnya kan lebih simpel ya. Ya memang kayak melengkung seperti ini, tapi sebenarnya simpel ini. Tinggal nanti DRS kan biasanya sayap elemen paling atas ini yang turun kan, dari begini jadi turun. Nah ini penerapannya seperti apa? Kita tunggu tim-tim nanti seperti apa, karena kreativitasnya kayak apa ya. Ya jujur ini kan bukan mobil yang fungsional Mas. Ini mobil dummy sebenarnya. Iya. Jadi ya kita lihat nanti seperti apa F1 melakukannya. Nah, kita sudah bahas sayap depan, sayap belakang, kita sudah ngomong bodi secara keseluruhan, dasar bawahnya ya, sehingga nanti mobil itu benar-benar sesuai harapan, angin dibuang tinggi ke atas atau disedot ke bawah kan kayak gitu. Tapi sebenarnya yang tidak banyak dibahas, tapi sebenarnya kalau kita mau jujur, yang paling banyak ngefek adalah pelek dan ban. Pelek dan ban. Ini saya kembali ke gambar yang tadi. Jadi F1 itu kan mobil yang open wheel, bannya terekspos. Bagian pengacau aerodinamika nomor 1 sebenarnya adalah ban. Karena satu, dia blok besar, kalau dilihat dari depan kan kayak kotak, jadi ditabrak angin, dan dia berputar. Bukan hanya berputar, ban F1, pelek F1 itu sekarang kan hanya 13 inci dan bannya tebal Mas, sehingga suspensi utamanya ada di ban, bukan di suspensi.
Jadi ban ini ya berfungsi sebagai melekatkan ke permukaan sekaligus jadi suspensi sebenarnya. Nah, kalau kita lihat slow motion mobil F1, ban itu kan goyang terus gini kan. Betul. Goyang terus. Artinya bentuknya tuh kalau orang Jawa bilang meletot-meletot tuh Mas Jo. Jadi dia nggak pernah lurus sebenarnya. Iya. Mencong ke kiri, mencong ke kanan gitu. Nah, itu kan mengakibatkan gangguan aerodinamika yang luar biasa, penghasil angin kotor besar. Itu sebenarnya ban. Nah, kemana-mana ya. Karena itu untuk 2022 treatment paling khusus sebenarnya ada pada ban. Jadi kalau kita lihat dari depan, ini kita bahas dari depan dulu. Ini dikasih semacam fairing kan, Jo? Ya. Ada fairing di sisi dalam pelek ini ada fairing. Ini tugasnya adalah membersihkan aliran ban itu tadi, supaya tidak jadi angin kotor itu tadi. Jadi ini ada fitur tambahan di sini yang selama ini adalah kenapa sayap depan begitu rumit, kenapa ada bar spot segala macam di depan sidepod, itu tujuannya adalah supaya angin yang di sekitar ban ini jadi rapi. Ditata ya. Ditata. Nah ini sekarang ya udahlah langsung dipasangi spoiler aja di semacam spoiler apa namanya ini semacam perangkat aerodinamika di samping ban ini di bagian dalam ban untuk membantu menetralkan angin yang menabrak ban yang berputar itu tadi. Jadi langsung bersih anginnya. Nah, dan itu tiap-tiap tim nanti akan variasi lagi ya, tergantung kreativitasnya ya. Ini tidak akan bisa terlalu banyak karena bagian dalam ini sekarang diregulasi sangat ketat supaya kalau sekarang kan tidak boleh punya komponen suspensi yang aerodinamis, ya tetap diakali. Misalnya dikasih tudung, dikasih lubang pendingin rem aja sekarang berfungsi sebagai sayap. Jadi kan ya pinter-pinteran kan. Jadi sekarang ini sangat diregulasikan. Jadi batangan suspensi ini benar-benar harus menempel ke dalam, tidak lagi menempel ke bagian aerodinamika lagi yang kecil yang nggak kelihatan di sini. Jadi benar-benar udah kayak gini, nggak boleh aneh-aneh kayak gitu. Lalu ditambahi fairing. Saya kira ini pasti akan ada kreativitas, tapi saya kira tidak akan terlalu ekstrim karena ini ya regulasi kan hanya satu untuk stabilkan. Ya. Lalu kita lihat dari samping, kita lihat ban dari samping, kita lihat ini, ya kita lihat dari samping. Nah, pelek tahun 2022 nanti adalah 18 inci Mas Jo. Jadi kayak kalau sekarang 13 inci jadi 18 inci, jadi lebih gede kayak mobil saya dulu waktu pulang kuliah pakai pelek 18 inci dan ban Pirelli-nya jadi lebih low profile, jadi bannya lebih tipis sehingga ya jadi peran suspensinya kenapa gitu? Dengan ban low profile, memang tujuan utamanya estetik terus terang Mas Jo. Nanti NASCAR, IndyCar juga akan pindah ke 18 inci. Ini kompakan semua kayaknya akan pindah ke 18 inci. NASCAR mulai tahun depan juga, IndyCar mulai 2023. Kenapa dibesarkan? Ya kalau dia produsen ban kayak Pirelli, produsen mobil pasti ingin lebih mirip dengan yang di jalan. Salah satu alasannya itu. Tapi dari sisi performa, apakah ini lebih cepat atau tidak? Sebenarnya kan ya tergantung bagaimana mengelolanya aja. Tapi dengan pelek yang lebih besar dan ban yang profilnya lebih kecil, peran suspensi tadi tidak lagi diambil oleh ban. Sekarang suspensi jadi lebih berpengaruh dan itu berarti insinyur suspensi tim F1 akan lebih rumit dengan regulasi yang lebih ketat juga. Jadi hidrolik aneh-aneh itu udah nggak boleh lagi sekarang. Jadi benar-benar sekarang suspensinya lebih konvensional supaya biayanya lebih rendah dan lebih simpel. Jadi nanti tantangan barunya nanti ke depan untuk insinyur-insinyur ini adalah suspensi karena tidak bisa lagi mengandalkan defleksi ban. Ini akan menarik ya. Jadi peluang. Ya karena ban lebih tipis kan dia kan bahasa Jawa meletot tadi kan tidak bisa banyak Mas Jo. Karena bannya akan konstruksinya akan lebih kaku daripada kalau ban donat. Dulu nyebutnya kan ban donat yang ban tebel itu kan tebel sekali betul. Ban yang tipis. Ya. Nah, tadi sekarang kan gampang. Iya. Donat suspensi kembali ke suspensi kembali ke konvensional saya. Jadi dipaksa lebih konvensional. Dipaksa lebih konvensional ya. Peluang bisnis ini kenapa tidak kerjasama dengan orang-orang di Indonesia yang pintar ngakali suspensi yang disuntik ya kan lumayan ngirit ya kan lebih hemat ya gitu. Karena ini mobil Formula One 2022 ini kan benar-benar
mobil Formula One PPKM, jadi pemberlakuan penggunaan keuangan minimal, ya kan? Jadi harus hemat PPKM, ya kan? Penggunaan keuangan minimal. Nah, ini saya pikir menarik. Nah, ini efeknya seperti tadi ya, ban dari 13 ke 18, ya kan? Dampaknya seperti tadi itu ya. Oke, apalagi ya yang perlu dicermati teman-teman F1 Mania untuk tampilan ini, pelek ini belum selesai Mas, karena kan satu, kalau peleknya makin besar, bobot peleknya kan juga makin berat. Berarti beban yang harus diputar ini makin berat. James Ellison-nya Mercedes bilang sebenarnya yang menurunkan kecepatan besar nanti adalah pelek dan ban baru ini. Katanya bisa sampai 2 detik per lap. Karena itu 4 bagian yang beratnya bertambah. Ingat, kalau sekarang lingkaran ban F1 itu, saya catat kemarin, lingkaran ban F1 sekarang itu diameternya adalah 670 mm, jadi 67 cm lingkarannya. Nah, dengan pelek 18 inci dan ban baru ini, lingkarannya lebih besar 5 cm, Mas. Jadi peleknya lebih besar, lebih bercandanya lebih Fast and Furious katanya, lebih kelihatan kayak mobil-mobil Fast and Furious gitu. Nah, itu kan berarti masa rotasinya kan lebih berat, dan itu mempengaruhi ke lebih banyak, memakan lebih banyak horsepower kayak gitu. Nah, untuk nyiasatinya gimana? Karena pelek yang besar ini kan juga ganggu secara angin, Mas Yo. Lingkaran besar ini kan secara angin sangat ganggu. Betul. Akhirnya dikasih fairing, ditutup. Oh. Seperti dulu mobilnya Brown GP tahun 2009 kan dikasih fairing. Ketahuan ilmunya ya. Ketahuan ilmunya dia ya. Diterapkan di sini ya. Dikasih fairing supaya sekali lagi supaya ban ini tidak lagi menghasilkan angin kotor kayak gitu. Karena kalau ban ini bisa dinetralisir anginnya sebaik mungkin, ini akan membantu angin ke belakang yang dihasilkan juga jadi lebih bersih. Nah, ini juga ada omongan katanya Mas Dewa, ke depannya tutup pelek ini akan dibuat standar dan nanti akan dilengkapi LED, Mas Dewa. Jadi nanti bisa membantu penonton. Ya. LED itu akan melaporkan kondisi bannya seperti apa. Jadi kita akan bisa lihat nanti Lewis Hamilton ngebut, kalau Lewis Hamilton masih balapan ketika teknologi itu dipakai ya. Ban depan kirinya sudah merah hampir habis. Wah, ban belakangnya masih biru. Wah, mobilnya George Russell masih hijau semua, masih aman. Nah, itu nanti bayangkan yang dipikirkan F1 supaya entertainment-nya jalan itu bahwa nanti di fairing pelek ini akan ada piranti LED-nya. Sampai segitunya ya. Sampai segitunya. Sampai segitunya ya. Jadi apa yang filosofinya F1 yang saat ini pengen semuanya serba simpel tetapi high tech ini ya tetap masih jalan. Ada ya, karena tetap balap mobil paling canggih di dunia, tetap itu masih ada ya. Hanya kita saat ini sengirit-ngiritnya F1 tetap paling mahal. Iya, jadi kan kayak saya yang awam ini kan semalam lihatnya ini disodori mobil yang hampir sama, nanti semuanya akhirnya sama. Oh iya, di F1 ini kan memang gudangnya orang akal-akalan ya. Jadi nanti kita lihat saja bagaimana akal-akalan yang harusnya dosa menjadi tidak dosa tadi ya. Kalau dulu kan di FIA sama di F1 kan kita nggak terlalu kenal siapa yang bikin regulasinya kan, Mas. Kadang-kadang itu hasil pertemuan tim-tim murni. Nah, tim-tim kan lobby-lobbyan aja. Ferrari pengen kayak gini, Ferrari yang menang. McLaren pengen gini, McLaren yang menang kan kayak gitu. Mercedes pengen gini, Mercedes yang menang. Nah, ini kan sekarang nggak. Fungsi itu kan diambil alih oleh F1. Iya, nanti ada input dari tim, tapi timnya Ross Brown ini yang menentukan regulasi dan menentukan arahnya gitu. Kalau nggak lagi pingpongan. Kalau dulu kan pingpongan, narik ke sini, narik ke sini, narik ke sini. Ini nggak. Ini ada nggak. Nanti ke depannya F1 kayak gini gitu. Nanti arahnya 5 tahun lagi kan ini mobil kira-kira akan dipakai kira-kira sampai 2025 atau 2026. Setelah itu nanti ada regulasi mesin baru yang mungkin akan mempengaruhi lagi bentuk mobil secara keseluruhan, atau nanti ada evaluasi dari 2 tahun memakai konsep ini seperti apa kayak gitu. Kan yang mesin kan masih belum. Mesin ini masih sama, tadi saya sudah bilang. Bedanya sekarang adalah kalau kemarin hanya sekitar 5-6% bahan bakarnya itu biofuel bahan bakar yang bisa diperbarui lagi. Yang bisa dibuat yang bukan fosil ya. Dari alam. Tahun depan dipaksakan 10% ya kayak gitu. Jadi etanol 10%. Jadi bahan bakarnya. Dan nanti ke depannya sudah dibilang juga bahwa visinya nanti 5 tahun lagi ketika 2025 atau 2026 kan masih diperdebatkan apakah 2025 atau 2026, itu nanti adalah
masih akan hibrid. Kemarin kayaknya masih akan hibrid, tidak akan full elektrik karena toh kontrak elektrik diambil Formula E selama 25 tahun. Ya. Jadi F1 tidak boleh jadi full elektrik. Kecuali F1 akuisisi Formula E. Kira-kira kayak gitu kan, ada caranya pasti. Ini yang bikin Formula E kan pinter. Kalau kamu nggak mau kayak aku, beliin aja aku kan kayak gitu. Jadi F1 kan mampu beli aku. Iya. Tapi F1 sepakat bahwa ini tidak akan jadi full elektrik karena kira-kira sampai 2035, 2030-an sampai 2035, 2040 bahan bakar itu masih akan ada. Baru nanti 2035 ke atas itu benar-benar mungkin nanti dunia ini akan beralih ke full elektrik, tapi itu kan masih 10-15 tahun lagi. Nah F1 ini kan mikir 5 tahun, seperti perusahaan kan Mas, 5 tahun ke depan aku ngapain gitu. Nah ini yang jadi, tapi kalaupun nanti masih hibrid pada 2025 atau 2026 itu, tapi nanti bahan bakarnya harus 100% terbarukan gitu, bukan bahan bakar yang bisa musnah seperti sekarang. Nah ini yang jadi oke, sekarang konsep mobil sudah, nah habis ini fokusnya adalah konsep mesin. Tapi yang jelas mesin tetap tidak mungkin elektrik tadi menegaskan Asa ya, mesin tidak mungkin akan elektrik gitu kan ya, betul ya saya? Belum tahu kita, yang jelas 2025 belum, 2030 kita nggak tahu, kan nanti akan ada regulasi baru lagi. Ya udah, jadi kalau begitu saya tunda. Saya tadinya pengen jadi suppliernya F1 kalau memang pindah ke elektrik, saya mau jualan token siapa tahu jualan token laku kan kalau pakai elektrik gitu. Saya pikir itu. Ya sudah, saya tunda dulu aja. Sekarang mesin ini, nah tadi kita sempat singgung kalau tidak elektrik ya berarti saya nggak bisa jualan token. Tapi yang jelas ada beberapa penanya, teman-teman yang bertanya, kok mimpi ya suara mesin-mesin lama yang menggelegar dan sebagainya. Nah ini gimana menjelaskannya, Move on, Mas. Saya sudah move on. Saya sudah berusaha move on sekarang. Oh, ya udah kalau betul. Karena saya, Mas Dewa tahu lah, saya ini cinta banget bunyi F1 lama. Saya ini jatuh cinta pada F1 saat bunyinya itu bikin kuping saya budak gitu. Jadi saya dulu sangat suka kuping saya disakiti oleh mesin F1. Saya suka banget, kita dulu suka berdiri di pit lane ketika mereka manasi mesin kan, Mas Dewa. Wow, itu kan. Wah, sakit kuping itu suka gitu. Dan tidak pakai air plug ya, kita tidak pakai air plug. Rugi. Itu yang kita bawa pulang itu ya. Ya kan? Nah, jadi ya ini ya memang ya apa boleh buat, memang masa depannya nggak akan ke sana. Jadi kita harus melupakan itu. Tinggal ya nanti bagaimana F1 ya kalau memang entertainment bunyinya tidak lagi ada ya tolong entertainment show-nya diperbaiki kan kira-kira kayak gitu. Ya. Kalau sudah nggak ada bunyinya, balapannya nggak seru ya ini yang terjadi beberapa tahun terakhir. Orang malas nonton di TV dan malas datang ke sirkuit. Nah ini yang ya seperti kita lihat ada qualifying sprint race ini kan juga bagian dari supaya orang lebih mau datang ke sirkuit. Walaupun bunyinya sudah nggak kayak dulu kayak gitu. Nah ini yang Ya mohon maaf, saya sendiri juga pasti sangat kecewa. Saya jadi kan weekend kemarin barusan ada festival mobil di Goodwood, Mas Dewa, di Inggris yang tahunan. Yang itu mobil-mobil lama diturunkan semua, ada mobilnya Ayrton Senna, ada mobilnya Mario Andretti. Waduh, saya bilang pengennya ke sana ya, lihat itu ya. Kan kalau kangen dengan mesin-mesin lama kan ya harus ke situ gitu. Bukan lagi ke sirkuit F1. Selalu ada ya itu ya, selalu ada ya. Jadi selalu ada. Nah, saya pengen kalau suara saya masih ingat cuma yang saya pengen suara ganti personnelnya Dok. Iya, itu juga sebenarnya kan sudah hilang sejak ya kira-kira 10 tahun yang lalu kan sebenarnya juga sudah mulai hilang ya Mas Dewa. Kita dulu kan pertama-tama kan pindah gigi itu kayak petir bener-bener dar gitu. Tapi begitu elektronik lebih berperan kan bunyinya jadi hilang. Kalau dulu keluar dari tikungan dar, begitu ada kontratraksi. Itu aduh kok jadi kayak kentut begini, saya bilang kayak gitu. ya tapi ya saya anggap ya saya bersyukur pernah mengalami itulah gitu. Itu yang saya bersyukur pernah berdiri di sirkuit ketika mobil-mobil lama itu masih jaya-jayanya. Itu yang mohon maaf buat penggemar baru yang ya mungkin penggemar baru kan nonton dengan alasan yang berbeda ya Mas Dewa ya. Iya. Jadi ya saya sih kangen yang dulu. Ya kalau yang baru-baru ya tadi itu kita nonton ke Silverstone, siapa tahu tadi ada festival apa? Goodwood ya. Disitulah mungkin kita bisa merasakan sensasi mobil lama ya. Karena terus terang aja saya itu
saya dulu tidak pecinta koleksi replika-replika kecil karena jujur aja saya sering yang 118 itu, tapi karena kondisi ekonomi berat, kemarin ada teman yang saya menjual koleksi saya ada 7 juara dunia. Saya ambil. Bayangkan mobil-mobil semacam ini kan sudah nggak mungkin sudah kita nggak bisa lihat lagi semacam ini. Ya kan semacam ini. Tahun 80-an ya kan? Ya. Yeah. Ini 86. Yeah. Kemudian ini tahun 80 kan mimpi kita kan. Kamu punya yang 118. Ini tahun berapa ini, Noj? Nah, kayak gini. Saya jadi semalam itu bermimpi. Saya ini suka yang klasik-klasik gitu kan. Ke mobil dulu kan klasik sekali ya. Coba bayangkan Michael Schumacher yang menang tahun 80, mobilnya hidungnya kayak apa gitu. Kan kesannya simple sekali gitu kan. Iya, simple. Nanti Mas Dewo, kalau kita ngomongin tentang mobil-mobil favorit, saya kan kelihatan kalau selera saya sebenarnya jadul juga gitu. Karena saya bukan penggemar mobil era baru, era yang sekarang ya. Saya nggak tahu mobil yang 2002 nanti saya akan suka atau enggak kan, tergantung di jalannya seperti apa. Kalau dia kelihatan menarik di TV kan kenapa enggak? Kalau tontonannya jadi seru kan pasti akan memberi ikatan emosi kan, Mas. Mobil-mobil lama itu kan ngasih ikatan emosi. Kenapa? Karena bunyinya, karena bentuknya, karena pembalap zaman dulu itu kan gladiator, tabrak pasti mati kayak gitu. Nah, betul. Mobil yang mobil hibrid sejak 2014 ini kan nilai emosinya rendah menurut saya kayak gitu. Selain bunyinya drastis hilang dari melengking ke bemo, jadi hilang. Kebetulan juga Mercedes dominan banget sehingga ceritanya hilang gitu, banyak ceritanya hilang. Ya moga-moga nanti Liberty Media ini dengan tim manajemen yang sekarang ini bisa benar-benar bisa menangkap lagi esensi kenapa orang suka F1 itu. Nah ini yang moga-moga nanti mulai tahun depan dan tahun-tahun berikutnya minimal 3-4 tahun ke depan sampai 2025 itu meskipun dengan mesin yang sekarang tapi suguhannya lebih entertaining. Ini yang ya saya sendiri juga mungkin masih ada yang belum paham 100% dengan konsep ini. Kan baru tadi malam juga digambarkan. F1 juga belum menggambarkan apa itu DRS-nya seperti apa. Ini kan akan muncul detail-detail ini kan semakin hari akan semakin muncul. Jadi teman-teman kita bersyukur ya karena F1 sekarang sangat terbuka di YouTube-nya. Jadi F1 sendiri yang menampilkan, tidak perlu media lain. Jadi ini yang saya suka juga dari F1. Jadi mungkin tugas saya mungkin hanya lebih ke menerjemahkan lalu memberi penjelasan dalam kacamata yang lebih dekat ke Indonesia kira-kira kayak gitu. Oke, dari ratusan koleksimu ada nggak ribuan Mas? Ribuan di koleksimu. Dari ribuan koleksimu ada nggak yang mobil-mobil tahun baru ini yang ada pengamannya itu? Jujur nggak sama sekali. Saya lagi pesan satu. Saya punya Rosberg juara dunia. Tapi hanya itu mungkin. Yang Hamilton saya punya yang lama-lama. Jadi ya itu tadi mungkin karena secara emosi nggak dapat lagi saya gitu. Jadi saya ya mungkin nanti kalau nemu ya mungkin saya akan beli dan lain-lain. Tapi sekarang saya malah lebih mencari ya sama kayak Mas Dewo itu cari yang lama-lama lagi itu karena ini kalau F1 booming lagi yang lama-lama itu akan lebih bernilai. Ini tahun 70 kayak gini kan seru kan? Iya. Iya kan? Saya punya model kit Mas Dewo yang benar-benar dijual tahun 72. Saya dapatinnya tahun 94 95, tapi itu benar-benar asli dari tahun 72 saya punya. Jadi ini kemarin juga saya di belakang saya ini kan replika semua, cuman saya nggak mau ngambilin. biarin diam di situ. Iya. Oke, jadi bisa disimpulkan lagi dari mobil 2022. Tapi sebelum disimpulkan tadi, saya pengen tahu pandangan Asa soal marketing, cara marketingnya, secara marketing launching semalam tuh, secara marketing memakai YouTube, memakai apa itu kalau menurut kacamata marketing gimana Sa? Wah, Mas Dewo, kalau teman-teman nonton sekarang kan masih ada itu di YouTube yang nonton sudah jutaan sekarang kalau nggak salah, hanya setengah jam, jadi teman-teman mungkin bisa melihat Rosberg ngomong, Tom Batsis ngomong, Pat Simmons ngomong. Menurut saya luar biasa Mas Dewo, karena sponsor-sponsornya itu dimasukkan semua. Ini Amerika banget Mas Dewo. Jadi bayangkan mobil ini mau diperkenalkan, tapi kan harus dikirim dulu. Sponsor DHL-nya muncul. Wah, dipaketkan pakai DHL. Kemudian bahan bakarnya akan 10% biofuel.
Ya. Ada Aramco di situ, yang sponsor minyak dari Arab Saudi itu tampil. Lalu pelek lebih besar, ban lebih baru, karena tadi kita bahas ban paling banyak kan Pirelli yang paling kelihatan sekarang. Pirelli yang menjelaskan. Betul semalam. Jadi itulah industri F1 yang benar. Kalau dulu zamannya Bernie Ecclestone nggak peduli gitu-gitu Mas Jo, nggak akan terlalu memikirkan hal-hal sampai kayak gitu. Tapi F1 benar-benar sekarang marketingnya sponsor-sponsor itu benar-benar dikasih value yang luar biasa. Jadi kalau kita nonton kita nggak berasa loh. Coba Anda tonton itu yang setengah jam di YouTube itu, bahwa mobil itu dikirim pakai DHL, kemudian bosnya Pirelli sendiri yang menjelaskan soal ban, kemudian bagaimana Aramco disinggung ketika menjelaskan soal mesin dan bahan bakar. Aduh, istimewa. Dan logo-logo sponsornya kan di mobil baru ini ada, Mas. Kalau saya tampilkan ini kan ada Pirelli, DHL, Aramco, Emirates, Rolex, ada di sini semua. Jadi ya pinter kan, mobil ini kan jadi show, Mas. Kalau dulu kan ada regulasi nggak ada contohnya, ya cuma regulasi diomongkan. Tapi sekarang ada mobil, ada bentuk fisiknya, yang ini bisa diturunkan oleh F1 untuk manasi untuk tahun depan. Jualan ya? Jualan, dan mobil ini kemana-mana pasti jadi perbincangan. Mobilnya kok kayak gini ya? Kenapa kayak gini ya? Oh ini dijelaskan kayak gini, dijelaskan. Ya kayak kita sekarang lah, kita membantu marketingnya F1. Kan kira-kira kayak gitu. Iya. Jadi menurut saya ini sudah, ya mohon maaf, ini sudah Amerika banget F1. Sudah Amerika banget. Jadi kalau kita lihat sekarang kan podium aja pakai LED sekarang, nggak bendera diusung kayak dulu kan, jadi sudah. Dan logo-logo sponsornya muncul terus sekarang di LED-nya itu. Jadi sudah beda banget dengan F1 zaman Ecclestone, dan itu saya suka karena itu ngasih contoh liga-liga olahraga apapun di dunia, ya kalau mau profesional ya harus kayak gini, dan memikirkan bagaimana kedepannya sustainable dan sehat gitu. Iya. Ya, jadi yang Indonesia bikin jadwal aja susah. Apalagi mikirin kelangsungan hidup tim, pemain ke depan jangka panjang nggak ada sama sekali. Nah ini F1 memikirkan itu luar biasa. Ya, yang terkecil kan kita lihat dulu nggak ada kamera di atasnya pit stop ya, sehingga kamera itu bisa jalan maju mundur. Dulu kan nggak kepikir gitu kan. Itu dan sekarang kita bisa dengerin radio antara bos tim dengan wasit. Itu kan luar biasa. Dan itu katanya penting Mas Dewo, supaya bos-bos ini nggak terlalu banyak ngomel katanya. Tak rekam loh kamu. BAP. Ini di-request lagi ya, kita sudah berdosa, Sa. Selama ini kita kan tidak pernah 1 jam ini. Nggak apa-apa. Dan ini momen istimewa, dan di Inggris, kebetulan ini hari Jumat, jadi nanti malam qualifying-nya nanti malam tengah malam WIB ya kalau nggak salah, nanti malam. Besok malam kira-kira jam 9 jam 10 kita akan nonton sprint qualifying pertama, lalu Minggu jam 9 kita akan melihat Grand Prix Inggris, dan kita akan melihat apakah Hamilton bisa membendung Verstappen. Saya pakai baju Williams selama ini karena supaya adil, George Russell harus dapat poin kayak gitu. Ya. Coba kita rangkum sedikit untuk teman-teman biar bisa memahami mobil yang akan tampil di tahun 2022 ini. Ya, jadi sekali lagi teman-teman semua merangkum semuanya. Mohon maaf apabila tadi ada penjelasan yang kurang pas atau mungkin saya keselip lidah karena saya salah pemahaman, mohon maaf juga. Tapi kita minta tolong inputnya juga di kolom komen dan lain-lain. Tapi yang jelas ini mobil dirancang untuk menyelamatkan masa depan F1. Yang pertama adalah sustainabilitasnya, bagaimana tim-tim itu bisa membatasi pengeluaran dan lain-lain. Dan yang paling utama adalah tujuan utama mobil ini adalah membuat tontonan yang lebih menarik untuk kita semua. Bagaimana mobil yang bisa lebih bersaing di lintasan, tidak saling mengganggu secara aerodinamika, bagaimana mobil di belakang bisa menyalip lebih gampang, dan itu mengubah konsep aerodinamika yang dari memainkan udara di atas didorong ke bawah tadi, menjadi disedot ke bawah dengan sistem ground effect. Jadi ini mobil yang dirancang, dibuat lebih simpel supaya lebih menghibur. Itu konsep F1 2022 dan selanjutnya. Saya kira nanti F1 akan terus menampilkan update-update baru dari mobil ini. Tim-tim mungkin akan mulai ngomongin bocoran-bocorannya. Jadi 6 bulan ke depan kita akan seru menunggu, selain persaingan tahun ini yang lebih seru dari tahun-tahun sebelumnya, juga tim-tim tahun depan seperti apa ya, kayak gitu. Mobil-mobil tahun depan seperti apa. Desember, Januari akan jadi 2 bulan yang sangat menarik nanti, karena mobil-mobil akan mulai muncul. Mungkin Januari, Februari. Nah ini yang kita tunggu nanti.
Oke, sekali lagi Evan Mania, ini menarik sekali penjelasan Asa tadi. Yang jelas kita tunggu mobil ini dikeluarkan tahun 2022. Nah ini ada khusus, kenapa bukan 2024, supaya kalau 2022 itu netral, kalau 2024 nanti yang nempel bukan sponsor tapi logo partai, gitu ya saya. Ya betul. Nah, 2024-2025 kan regulasi mesin baru kan, Mas. Kalau kalau mesin ditempeli logo partai kan nggak kelihatan, ditutup bodi. Iya, kan hanya stiker kebakar panas itu kan. Ya, Evan Mania, sekali lagi senang kalau podcast ini bisa menjadi wahana silaturahmi. Sekali lagi Asa pasti juga ada keterbatasan, apalagi karena saya juga selama ini hanya bantu Asa aja. Kalau banyak yang bertanya ke saya hanya ketawa sendiri. Kenapa? Nanti saya forward ke Asa, Mas, gitu aja. Dan terima kasih dari komentar kemarin, ada salah satu yang saya mengidolakan Mas Dewo. Saya kemarin mencoba menyusup, katanya begitu. Oh ya, belajar berani lagi ya, nyusupnya hanya jangan sampai di situ, sampai ke track. Tapi ini banyak yang nggak tahu Mas Dewo. Kalau Mas Dewo nyusup kan saya bilang Mas Dewo kalau ketahuan kita nggak kenal ya. Iya. Saya menyelamatkan adikat di mana lembaga Asa dulu ada di situ. Jadi saya kalau nggak kenal, makanya Asa, teman-teman kalau mau cek coba di Dewa Pratomo di Jawa Pos itu bahasanya halus semua. Aslinya kasar karena Asa ini pinter. Bagaimana saya punya hobi nyusup tetap aman. Tidak ketangkap dan dideportasi. Ini Asa itu pintar, jadi bahasanya halus. Padahal kalau buka-bukaan gitu ya, waduh, itu. Nah itu kalau saya bikin laporan ke F1, nggak saya masukkan Mas Dewo supaya nggak ketahuan. Dan jujur Asa ini orang yang selalu memberi saya etikat. Jadi kemarin ada salah satu Evan Mania yang bertanya, seandainya saya punya pedok club itu, memang ada yang menjawab itu bisa dibeli, ya. Bisa dibeli, ya. Cuman jangan senang dulu dibeli itu, Anda hanya dapat di pedok village, hanya di atas, nonton dari atas, tidak bisa keluyuran ke hospitality team atau ke, ya kan, atau ke masih dibatasi, masih dibatasi kan, ya. Jadi mungkin kalau kita ngomong pedok club saya lebih canggih. Karena saya juga senang sekali ketika bisa dapat tanda tangan Jenson Button tahun 2009 yang itu akhirnya menjadi juara dunia menurut saya. Nah ini saya jadi ingat, maaf sebelum kita putus, dengan mobil yang harganya lebih murah ini, apakah bisa nanti perorangan lagi masuk kayak dulu? Adakah tim ini bisa bertambah jumlahnya? Saya kira nanti visi kedepannya adalah mungkin ada opsi ke situ ya. Tapi saya kira kalau ini tim F1 itu kan secara finansial dibagi hanya untuk 10 tim. Jadi peringkat 11 nggak dapat uang. Ya. Jadi kalau ada peringkat 11 kan yang 10, memang 10 aja lah cukup. Semua dapat uang. Jadi ya nanti kita akan lihat seperti apa. Dulu kan kalau waktu saya pertama suka F1 tahun 90-an awal kan 26. Ya. Jadi dan itu masih ada yang harus ikut prakualifikasi. Iya betul. Iya. Jadi iya kan dulu ada berapa menit. Kalau buat kita semua semakin banyak semakin baik, tapi ya lebih baik 20 berkualitas lah, tapi mungkin untuk sekarang itu nanti mungkin yang berikutnya lah. Begitu ya. Kalau Indy berapa Indy? Oh Indy, kalau Indy 500-nya 33 kan, so. Dan itu boleh ikut, tidak harus ikut satu musim, dia boleh ikut sebagian, boleh ikut hanya satu lomba, kayak gitu masih bisa di Indy. Kalau di F1 kan nggak bisa. Oke. Jadi saya lebih senang Indy karena mungkin secara bisnis menarik, karena ini orang-orang yang tidak percaya dengan biaya pajak dari label, ya udahlah. Komisi dari label, udahlah kita India aja lah gitu. Karena pakai label, kalau label kan mahal, kita ikut label, jadi bikin yang India aja. Mungkin itu Evan Mania, jangan lupa sekali lagi jaga kesehatan dan semoga tim kita ya, Mas Gunawan saat ini sedang isoman ya. Jadi kita doakan juga segera sembuh karena kita bisa bekerja sama lagi. Evan Mania jangan lupa silakan kalau mau komen apa-apa, tapi kalau juga mau di-share ke teman-teman, ingat hari ini hari Jumat, Anda pasti akan nambah berkahnya. Jadi share ke teman-teman supaya bisa nonton podcast kita. Sekali lagi kita hanya ingin berbagi cerita karena Asa ini memang dari dulu senangnya adalah Formula One, karena katanya kalau tidak bisa jadi pembalap yang hebat, dia akan jadi penulis yang hebat, dan inilah yang kita sukan. Saya hanya sebatas membantu karena memang sekali lagi mohon maaf kalau guyon-guyonan bapak-bapak ada yang kurang berkenan.
Nggak usah pusing Mas Dewa, saya suka kok dari dulu kan. Dulu ketika kena Mas Dewa awal kan guyonannya seperti itu. Siapa pembalap paling kuat di dunia? Mika katanya kan kayak gitu. Loh enggak, saya tuh makanya senang ada yang bilang guyonnya bapak-bapak. Saya kepengen ketemu dokter Lois, karena dokter Lois katanya bisa memudahkan 5 tahun dari usia sebenarnya. Nanti tak cari dokter Lois lah. Gara-gara membayar tulisannya Pak Dahlan Iskan, makanya saya mau cari dokter Lois. Bisa nggak saya lebih muda 5 tahun, biar bisa ngimbangi asa gitu kan. Kita pamit ya saya. Iya, terima kasih. Terima kasih Sa, terima kasih Evan Mania. Jaga sehat terus supaya kita bisa ngobrol Formula One sampai nanti dan selanjutnya. Salam. Terima kasih.